PT Nusantara Agromas dengan nama Insinyur Bintang Sariwati. Saya sebagai pemohon ingin mendaftarkan perkara di Bani ini, Pak. Nama saya Michelle, Pak. Saya selaku Direktur Utama dari Mitra Global Trading yang menandatangani perjanjian atau perusahaan distributor dalam produk pengolahan turunan sawit, Pak. Sebelum itu ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya ingin mendaftarkan perkara penyelesaian prestasi tentang jual beli CPO dengan PT Global Investment ini. Bisa diserahkan? Ini Pak, terima kasih Pak. Bentar ya, Pak. Untuk biaya administrasinya itu sekitar 2 juta ya, Pak. Untuk pembayarannya bisa secara transfer atau secara tunai saja, Pak? Bisa transfer, Pak. Baik, nanti kami akan transfer biaya tersebut. Oke, baik, Pak. Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan, jadi arbiter itu ada 2, arbiter tunggal sama arbiter majelis. Kira-kira Bapak dan Ibu ini mau memilih arbiter yang mana ya? Kalau dari saya setujunya menggunakan arbiter tunggal saja, Pak. Ya, saya kira juga demikian bahwa kami ingin arbiter tunggal saja, Pak. Ya, berarti arbiter tunggal. Baik, untuk agenda selanjutnya akan dihubungi kembali ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. 1, 2, 3. Sidang arbitrase tanggal 1 Juli 2026. Perkara nomor 045 ARB Bani Garing 6 tahun 2026 antara PT Nusantara Agro Sejahtera selaku pemohon melawan PT Mitra Global Trading selaku termohon. Saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sebelum memasuki pokok perkara, saya akan memeriksa kehadiran dan legalitas para pihak. Untuk kuasa hukum pemohon, mohon perkenalkan diri dan tunjukkan surat kuasa. Baik, kepada kuasa hukum termohon, silakan. Baik, sebelum itu apakah semua pihak telah hadir di sini? Kedua pihak ini sehat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum sidang dilanjutkan sesuai kewajiban arbiter, saya nyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, kepentingan finansial maupun benturan kepentingan dengan kedua belah pihak. Apakah ada keberatan atas penunjukan saya sebagai arbiter tunggal? Tidak ada. Baik, sidang saya nyatakan sah sesuai agenda. Terlebih dahulu akan dibacakan pokok permohonan pemohon, dilanjutkan tanggapan atau jawaban termohon. Kuasa hukum pemohon silakan sampaikan permohonan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku kuasa hukum dari pihak pemohon ingin menyampaikan pokok perkara pada perkara kali ini, Yang Mulia. Jadi pada dasarnya pemohon telah melaksanakan sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemohon dan termohon, di mana pemohon harus menyerahkan 5.000 matriks ton CPO sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam perjanjian. Namun walaupun pemohon sudah melunasi kewajibannya, pihak termohon tidak juga melunasi pembayaran kedua sebesar 70% dari yang dijanjikan, yaitu sebesar 45 miliar, meskipun telah melewati 14 hari sejak tanggal yang telah ditentukan. Dan dari kami pun telah memberikan 3 kali surat teguran atau somasi kepada termohon, namun setelah 3 kali somasi pun tidak ada itikat baik dari termohon untuk melunasi kewajibannya, Yang Mulia. Mungkin dari itu saya sampaikan.
Baik, terima kasih. Dicatat ya Bu. Selanjutnya kuasa hukum termohon silakan sampaikan tanggapan atau jawaban atas permohonan tersebut. Oke, terima kasih yang mulia. Termohon tidak menyangkal adanya perjanjian dan penerimaan barang. Namun termohon berpandangan bahwa keterlambatan pembayaran timbul akibat pemohon juga, karena keterlambatan pemohon dalam menyerahkan dokumen berupa invoice dan packing list yang diperlukan untuk proses verifikasi internal dan pencairan pembiayaan bank termohon. Dan demikian termohon mendalilkan adanya kontribusi kelalaian dari pihak pemohon sendiri dan memohon agar tuntutan bunga serta biaya dipertimbangkan secara proporsional. Baik. Baik, terima kasih. Dalil kedua pihak sudah diterima dan cukup jelas kedudukannya. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada agenda berikutnya. Kepada kuasa hukum saya minta menyiapkan seluruh alat bukti tertulis dan daftar saksi atau ahli jika ada ya. Baik, Yang Mulia. Untuk sidang berikutnya akan dilanjutkan pada 8 Juli 2026. Sidang ditutup. Sidang arbitrase perkara nomor 045 ARB Bani tahun 6 tahun 2026 pada 8 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sidang dilanjutkan pada agenda pembuktian. Kuasa hukum pemohon silakan ajukan alat bukti saudara. Baik, bukti P1 sampai P6 saya terima dan diperiksa sesuainya dengan hasilnya. Sebelum itu, kuasa hukum termohon apakah mempunyai salinan? Sudah yang mulia. Apakah ada tanggapan atas pemohon? Baik yang mulia, termohon tidak membantah keabsahan bukti dari pemohon. Namun demikian kami akan mengajukan bukti pembanding terkait dalil keterlambatan dokumen. Baik, silakan kuasa hukum termohon mengajukan alat buktinya. Baik, dicatat sebagai bukti T1 sampai T3. Apakah termohon menghadirkan saksi atau ahli? Tidak yang mulia. Baik. Saya akan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pihak. Bapak Ibu Michelle, benarkah termohon telah menerima seluruh barang sesuai kontrak dan tidak ada keberatan atas kualitas maupun kuantitas? Benar Yang Mulia, bahwasannya barang sudah diterima lengkap dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kepada Bapak Bintang Azwardi, apakah pemohon dapat menjelaskan mengenai dalil keterlambatan penyerahan dokumen hasil sebagaimana bukti T1 dan T2? Baik yang mulia, kami akui bahwa ada sedikit kendala atau keterlambatan dalam administratif karena dokumen fisik kendala dalam logistik kurir. Namun dokumen elektronik telah kami kirimkan tepat waktu pada tanggal 3 April tahun 2026, satu hari setelah bukti pengiriman terbit. Sebagaimana dapat dibuktikan dari cap waktu surel, kewajiban pembayaran menurut perjanjian didasarkan pada tanggal penerbitan bukti pengiriman, bukan pada penerimaan dokumen fisik. Begitu yang mulia. Baik. Catatan itu penting dan saya akan pertimbangkan bersama isi klausul pembayaran dalam perjanjian. Pemeriksaan bukti saya nyatakan cukup. Para pihak dipersilakan menyampaikan kesimpulan atau konklusi secara tertulis pada waktu 7 hari. Setelah itu sidang akan diskor untuk musyawarah majelis arbitar dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2026. Dan ini sidang ditunda. Sidang arbitrase perkara nomor 045 ARB Bani garing 6 tahun 2026 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.
agenda hari ini tanggal 15 Juli 2026 itu penyerahan konklusi atau kesimpulan dari pihak termohon. Silakan dinyatakan. Baik, diterima dari pihak termohon. Oke, karena ini sudah diterima semua, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 22 Juli tahun 2026. Sidang ditunda. Sidang pembacaan putusan perkara 045 ARB Bani garing 6 tahun 2026 saya nyatakan dibuka. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan keterangan para pihak, arbiter tunggal dan akan membacakan pertimbangan dan amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P6 terbukti telah terjadi hubungan hukum yang sah antara pemohon dan termohon berdasarkan perjanjian jual beli CPO nomor 021 SPJP CPO NAS MGT garing 3 tahun 2026 yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 terbukti pemohon telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan menyerahkan barang sesuai kualitas dan kuantitas yang disepakati, sehingga syarat pembayaran pelunasan 14 hari sejak terbit tanggal 2 April 2025 telah jatuh tempo pada tanggal 16 April 2025. Menimbang bahwa dalil termohon mengenai keterlambatan dokumen fisik tidak dapat melepaskan termohon dari kewajiban pembayaran karena perjanjian secara tegas mendasarkan jatuh tempo pada tanggal penerbitan, bukan pada permainan dokumen fisik dan dokumen elektronik telah diterima tepat waktu. Dengan demikian, dalil tersebut tidak menghapus kewajiban pokok termohon, namun akan menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penetapan besaran bunga. Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan somasi sebanyak 3 kali, sebagaimana bukti P5 tanpa realisasi pembayaran oleh termohon, sehingga sesuai pasal 1238 KUH Perdata, termohon secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan lalai dalam keadaan wan prestasi. Menimbang bahwa oleh karena termohon terbukti wan prestasi bahwa maka sesuai pasal 1243 KUH Perdata, termohon wajib membayar ganti rugi berupa pelunasan sisa harga beserta bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1250 KUH Perdata. Mengingat pasal 1243, pasal 238 dan pasal 1250 KUH Perdata serta pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter tunggal mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang 2, menyatakan termohon PT Mitra Global Trading telah melakukan manipulasi terhadap perjanjian jual beli CPO nomor 021 SPJB CPO NAS MGT garing 3 2026. Yang ketiga, menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon sisa harga pembelian sebesar 40 miliar 500 juta rupiah. Yang keempat, menghukum termohon untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal pelunasan secara penuh. Yang kelima, menghukum termohon untuk membayar biaya arbitrasi sebagaimana ditetapkan Sekretariat Bani. Yang keenam, menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat bagi pemohon dan termohon. Yang ketujuh, menolak tuntutan pemohon selebihnya. Dengan putusan ini dijatuhkan pada hari ini, putusan wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak diucapkan agar dimiliki kekuatan eksekutorial. Sidang saya nyatakan ditutup.